Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Aulia. Saya dari Lokal 5 Depai. Saya dari Prodi Pai Pendidikan Agama Islam. Pertama yang saya bahas adalah hakikat manusia. Hakikat manusia, alasan mengapa setiap mahasiswa LPTK, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan perlu mengkaji hakikat manusia. Yang pertama itu ada mengkaji. Diharapkan mampu memiliki pandangan berpikir jauh ke depan tentang hakikat manusia. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan LPTK LPTK yang utama adalah melahirkan tenaga pendidikan di dalam berbagai posisi atau guru dan non-guru. Manusia merupakan objek sekaligus subjek pendidikan, sedangkan objek pendidikan adalah materi dan metode dalam pendidikan. Terus yang ketiga ada dasar pandangan calon tenaga kependidikan tentang konsep manusia, menentukan bagaimana memperlakukan manusia dalam praktek pendidikan terkait dengan tujuan pendidikan. Terus yang B ada pendekatan mengkajian manusia. Yang pertama adalah pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang dalam mengkaji suatu melibatkan beberapa disiplin ilmu secara berdiri sendiri. Terus yang kedua itu ada pendekatan interdisipliner. Interdisipliner adalah perbedaan pendekatan interdisipliner dengan pendekatan multidisipliner terletak pada mengkajinya. Dalam pendekatan multidisipliner, mengkajinya adalah seorang spesialis, sedangkan dalam intradisipliner pengajiannya adalah seorang generalis. Seorang generalis dalam mengkaji manusia menguasai beberapa disiplin ilmu tentang manusia sekaligus. Terus ada nilai-nilai dasar Pancasila yang sekarang berkembang menjadi norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah rasa keadilan. Yang ketiga keberadaban. Yang keempat persatuan dan kesatuan. Yang kelima mufakat. Yang keenam kesejahteraan. Yang ketujuh kebebasan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pengalaman belajar yang perlu dalam saling lingkungan dan berlangsung sepanjang hayat. Terus yang kedua ada manusia. Tinjauan secara evaluasi. Makhluk yang paling tidak teratur kondisinya adalah manusia. Maka dengan sifat keadilannya Tuhan memberi perlakuan khusus kepada manusia, yaitu diberi peraturan khusus, wahyu berupa kitab suci dan teori dan terlahir dalam kondisi tak berdaya. Terus tak berdaya, evolusi manusia tidak hanya dalam berbagai biologi saja, melainkan menyangkut pula dengan pengertian biologi saja, melainkan bidang kemampuan intelektual, tingkah laku dan peradaban manusia. Terus ada evaluasi dalam bidang kemampuan intelektual. Bukti-bukti penemuan evolusi manusia menunjukkan bahwa volume otak manusia berupa lebih kecil dibandingkan dengan otak manusia modern. Rendahnya kemampuan intelektual. Akan tetapi sejak manusia menemukan bahasa sebagai alat komunikasi berkembang kemampuan intelektual yang melampaui batas-batas perkembangannya. Terus yang kedua ada evaluasi manusia dalam bidang tingkah laku. Evaluasi manusia dalam tingkah laku terkait dengan perkembangan secara evaluasi dalam bidang biologisnya. Terus yang ketiga ada evaluasi manusia dalam perkembangan peradaban. Akan membahas di materi yang kedua ada teori-teori pendidikan aliran baru. Aliran-aliran itu pada umumnya mengumumkan satu faktor dominan tertentu saja. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis, pendidikan alam sekitar. Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Dan yang dimaksud dalam ilmu sekitar meliputi lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Artinya, siswa dibawa di luar kelas sekolah sehingga mereka dapat belajar dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat secara nyata. Pengajaran pusat perhatian.
Terus yang ke A ada metode global dari hasil yang didapat dari observasi dan tes bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan, mengingat keseluruhan lebih dulu daripada bagian-bagian dalam mengajarkan membaca dan menulis. Ternyata mengajarkan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas, sedangkan kata-kata lebih mudah daripada mengajarkan huruf-huruf secara sendiri. Terus yang ke B ada ada dari penyelidikan psikologik, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Pengajaran harus disesuaikan dengan minat-minat spontan tersebut. Sekolah kerja. Terus terus ada yang ke C, sekolah perindustrian. Tukang cukur, tukang cetak, tukang kayu, tukang daging, masinis dan lain-lain. Ada sekolah-sekolah perdagangan, makanan, pakaian, bank, asuransi, pemegang buku, porselin, pisau dan gunting dan dari besi dan lain-lain. Terus yang ke E, sekolah-sekolah rumah tangga, bertujuan mendidik para calon ibu yang diharapkan akan menghasilkan warga negara yang baik. Terus yang ke E, pengajaran proyek. Pengajaran proyek bisa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu diletakkan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara multidisiplin. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, terutama dalam masyarakat yang maju. Baiklah, saya akan membahas materi yang terakhir, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan syarat. Ilmu pengetahuan ialah suatu uraian yang lengkap dan tersusun tentang suatu objek. Terus syarat-syaratnya adalah yang A, objek formal sendiri. Objek dalam dunia ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal adalah sudut tinjauan dari penelitian atau pembicaraan suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan objek material adalah bahan atau masalah yang menjadi pembicaraan atau penelitian dari suatu ilmu pengetahuan. Sebagai contoh dari objek formal adalah sosiologi, psikologi yang dapat mempunyai objek material yang sama yakni manusia. Terus yang B, metode penelitian. Setiap ilmu pengetahuan harus disyaratkan mempunyai metode penelitian, yaitu cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik metode pengumpulan keterangan atau data ataupun metode-metode pengolahan dengan pola pikir edukatif dan dedukatif. Terus yang ke C, sistematika uraian, merupakan persyaratan ilmu pengetahuan yang otonom. Maksudnya merupakan uraian berkaitan satu dengan lainnya menurut susunan tentu sehingga merupakan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Terus yang ke B. Yang ke B itu ada faktor-faktor pendidikan. Dalam proses perkembangan pendidikan di dunia barat, kegiatan pendidikan berkembang konsep pedagogie, andragogie, dan education. Dalam konsep pedagogie ditujukan hanya kepada anak yang belum dewasa, yang bertujuan mendewasakan anak. Namun karena banyak hasil didikan yang justru menggambarkan perilaku yang tidak dewasa,